ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم وحاجتنا في حاجتهم حاجة الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والإنفاع والإفادة والاستفادة والحسنة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله وعلى الهدى والدلالة على الخير بذكر الله ومرضاته وقربه وثواب برحمتك يا أرحم الراحمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسرار بركاته في الدارين آمين. Kemarin sampai fa'amma man talaba dzalik bi niyatin shalihah lil isti'anati bihi 'alal akhirah. Ya. Wa siyanati din wa nafsi an ta'addi adh-dhalimin wa anil hajati ila an-nas wa lam yashtaghil bi sababi dzalika an ibadatillahi ta'ala wa dzikrihi wa lam tufariqu at-taqwa wal khauf min Allah. Fa dzalika mimma la ba'sa bihi wa la kharaja fihi insyaallah ta'ala. Wa ala kulli hal faqillatul khirsi ala al-jahi wal mali wa tarkur raghbati fihima aslam wa ahwat wa aqrab ila Allah ila taqwa wa ashbaha bi hadis salafis salih. Kemudian kemarin sudah kita bahas, kita kaji bersama bagaimana salah satu bentuk sifat dan juga penyakit yang dapat menghancurkan amal ibadah kita, menurunkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, menghilangkan pahala-pahala di dalam ibadah kita. Hubbul jah wal mal, ya. Haus akan popularitas, pangkat, jabatan dan juga ambisi terhadap harta, ya. Tetapi di sini ada pembahasan sebagai penutup, ya. Sedangkan siapa yang dia itu, ya, hubbul jah wal mal, dia sibukkan dirinya, ya, dia itu mencari pangkat, ya, harta dengan niat yang baik, ya, dengan niat yang soleh, ya, mencari harta, mengumpulkan harta dengan niat yang soleh, dengan niat yang baik, dengan tujuan lil isti'anah bihi alal akhirah, sebagai penunjang dirinya nanti untuk kesempurnaan amal akhirat, ya. Wasiyanatiddin wan nafsi an ta'addud dzalimin, bentuk sebagai menjaga agama, ya, dan harga diri, jiwa dari gangguan orang-orang yang zalim, ya. Wa anil haja ilan nas, sebagai bentuk kemaslahatan terhadap manusia, terhadap masyarakat. Jadi misalnya ada orang, dia itu kerja, ya, atau dia itu mencari popularitas dengan tujuan agar bisa membantu mensiarkan agama, ini masih baik, ya.
sebagai misalnya dengan tujuan menjaga agama, ya, wa nafsi, menjaga diri dari kelakuan orang-orang yang dolim. Satu contoh misalnya gampangnya ya, sekarang ini misalnya di pemerintahan misalnya itu lebih banyak orang-orang yang benci terhadap Islam, ya, sedangkan tidak ada dari calon-calon itu yang mereka itu cinta Islam, ya, maka cari seseorang yang nyalon, ya, jadi nyalek misalnya Alwi nyalek, ya, nyalek jadi DPR, ya, tapi tujuannya untuk apa? Ya, untuk sebagai bentuk perjuangan di dalam agama Islam, ya, bisa kan, dia tidak mungkin, ya, misalnya seorang ulama ya, nyalon jadi gubernur, ya bisa saja, ya, tapi kan porsinya belum tentu maksimal, ya, misalnya seorang mufti menjabat sebagai presiden misalnya, ya kan, kelihatannya kan baik, ya, cuman tentu porsinya tidak maksimal, ya, lebih banyak terkuras di pemerintah daripada nanti untuk kemaslahatan umat, ya, jadi berikan satu orang yang memang dia ahli di dalamnya tetapi didasari dengan agama, ya, sianatidin wa nafsi anta'adil zalimin. Kemudian juga sebagai bentuk membantu kemaslahatan masyarakat, ya, tapi di samping itu semua lam yashtaghil bidzalika an ibadatillahi ta'ala wa dzikrihi, ya, tapi dengan dia melakukan itu semua, ya, tidak menghilangkan keistiqomahannya dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, jadi ya silakan dia nyalon, ya, nyalon maksudnya mencalonkan diri, bukan nyalon salon cepat, bukan, maksudnya mencalonkan diri, ya, menjadi sebagai pejabat misalnya, ya, tapi ya tidak meninggalkan kewajiban, ya, jadi kan seperti apa nih, jadilah pejabat yang takwa, ya, silakan ini misalkan jabat tadi caleg anggota DPR MPR, tapi ya jadi pejabat sing takwa, ya, jadi pengusaha sing takwa, ya, jadi pedagang yang takwa, entrepreneur yang takwa. Jadi apapun profesinya itu ya penting satu, harus takwa. Ketika seseorang itu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia seorang pengusaha, maka dia akan menjadi pengusaha yang amanah, ya, maka dia akan menjadi pengusaha yang amanah, ya, dia hanya berusaha, ya, tidak merugikan orang lain di dalam usahanya tersebut. Seorang pejabat ketika dia takwa, maka segala kebijakannya, ya, juga dilandasi atas kemaslahatan umat, ya, walam tufariquhu taqwa wal khauf minallah, ya, dan di samping itu juga dari segala kesibukannya tadi itu tidak terpisahkan dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi ada seorang pejabat yang takut kepada Allah, ya, Masya Allah ada, cuman mungkin memang tidak menampakkan diri, ya, tidak ngetok, ya mungkin dan di antara kalian itu seorang yang nanti di masa depannya jadi pejabat, amin, ya, pejabat sing takwa, ya, ya, sepuluh kaji alwi ki moro nyalon insyaallah PDI Jodipan Bure Bumi Ayu, ya, tidak tahu, ya, PKB moro Fikri jadi ajudan presiden, ya, nggak ada yang tahu kan, ya, Gus Fikri, ya. Hilmi moro jadi entrepreneur, ya, korporat, setara. Jadi yang penting dia tidak meninggalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya
Nyirah hadis arba'in ini menjelaskan yang Nabi itu menghentikan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam hati kita. Ya. Takwa itu ada di dalam hati kita. Ya, bentuknya apa? Bentuk ketakwaan itu ya kehidupan kita sehari-hari, akhlak kita. Ya. Kita melaksanakan sholat itu bentuk ketakwaan kita. Ya. Yang di dalam bentuk gerakan kita. Ya. Di dalam hati. Ya di luar sholat itu bagaimana kita? Ya, bagaimana kita interaksi terhadap orang lain. Ya. Kemudian ketika kita sendiri, nah itu bagaimana kita ketakwaan kita. Ya. Apakah kalau kita sendiri, ya ketakwaan kita beda dengan kita di hadapan orang lain? Ya. Justru kalau kita sendiri kita lebih takut, lebih takwa, ataukah justru kalau kita sendiri gak ada ketakwaan sama sekali? Ya, jawabannya tentu ada berdiri di dalam masing-masing. Ya, gampangannya misalnya sholat, ya sholat, ya mas ini jangan ngimami mangke, mas ini ngimami ya, sing diwaca surat Al-Baqarah. Saya Ya. Cari makmum itu. Salamualaikum. Kita si paling tinggi bakor aja. Udah bil muttaqin. Allahu Akbar. Ya saya. Misalnya diwaca Al-Kahfi. Ya, tapi lah sholat dewi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'a nasrullah. Allahu Akbar. Kamu nggak ada mikul hutok. Nah, itu berarti kan beda ya. Tapi kalau justru ketika dia sholat sendirian, ya, sing dibaca sak juz, nah, itu baru hebat. Ya. Tapi ojo dikasih status loh, ya. Orang ini dipasang kayak gini. Alhamdulillah hari ini sudah bisa berusaha sholat meskipun hanya 2 rakaat dan meskipun hanya 1 juz. Alhamdulillah qadarullah. Semoga ya ana dan antum yang menyaksikan status ini mendapatkan rahmat, dijauhkan dari kesyirikan dan kekufuran. Ngono, seakan-akan kayak iya seso. Tapi yang demikian dapat menyebabkan ibadah kita hancur. Ya. Justru nanti ketika seseorang itu dia lebih banyak menangis ketika dia sendirian. Ya, eling busoni, eling amali, ya. Maka dia nanti orang yang paling banyak tertawa di hadapan orang banyak nanti di akhirat. Ya. Tapi orang yang banyak tertawa, ya. Orang banyak banyak menangis di hadapan orang supaya dianggap sebagai yang paling takut. Ya. Nanti dia nangis temenan. Ya. Nangis temenan karena amal ibadahnya kan hancur. Ya. Terus ngapunten Kang, kula niki sanes tiyang nopo-nopo. Ya. Kula niki ayo vokal suara kula ndak enak. Sama Kang vokalis itu. Di hati tapi gini. Kan gak ada suara ku tak tol. Ini kita orang gede. Saking aku tawadhu. Jadi ini malaikat. Tawadhu apa ini pencitraan gitu. Ya. Jadi takwa itu ada di dalam hati kita. Ya. Takwa ada di dalam hati kita. Ya memang tingkat ketakwaan ini memang naik turun, ya. Naik turun, apalagi kita, ya. Si munggah mudun, kadang lebih akeh mudun nih. Kalau orang solih tidak sedikit, naik terus naik. Ya para anbiya terus naik. Ya orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala istiqomah, stagnan, stabil. Ya kalau kita kan kadang stabilnya pas apa? Pas gak ada duit, pas susah. Takwa stabil. Sekali duit. Ya Allah, dengan semudah. Tapi wis happy wis sembarangan tadi tak lunga wis ya maka kalau kita kan levelnya sih gitu tapi sih baik kayak gitu itu masih baik ya masih menunjukkan apa rasa harap
terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi lek jarene Lutfi, kula pengen nyedhaki Gusti Allah sing enak-enak to. Ya. Dikai ujian nikmat tapi dibarengi syukur. Kok enak ya? Dikai ujian nikmat sing akeh tapi dibarengi syukur. Ya. Kan itu kan yang kita minta ini. Ya. Ujian. Segala nikmat itu adalah ujian. Ya, kita jadi orang syukur atau jadi orang yang kufur terhadap nikmat. Ya. Nah, makanya kalau kita sibuk dengan apapun tapi tidak sampai meninggalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti pembahasan yang kemarin, ya. Terus kerjalah, ya. Berusahalah, gapailah segala cita-cita, mimpi-mimpi kalian apapun itu, ya. Kita tidak meninggalkan kewajiban, maka kita tidak disebut orang yang hubud dunia. Ya. Tidak disebut sebagai orang yang hubud dunia. Tapi lek wis mati-matian golek duit, ya, suam barangkali terus gak ngurus halal haram. Terus kewajiban tidak dijalankan. Ya, mek wajib bayar pajak toh. Ya, tapi wajib sholat gak dilakoni. Ya, bayar pajak wajib, ya. Maka ini dikatakan orang hubud dunia. Ya. Makanya ojo kate-kate kok iki kerja tok ae hubud dunia awakmu iki. Itu kalimat yang salah, ya. Jawaban bisa kan gak hubud dunia, kan lek gak duit, ya. Ojo kate langsung njaluk ndonga nang itu ya lek wali. Kan perlu ikhtiar. Ya, justru seseorang itu ketika dia bekerja, maka dia menjaga iffah dari dirinya, menjaga harga dirinya supaya tidak mau minta. Justru ini yang paling mulia. Ya. Apapun profesi pekerjaan kita, sama kita niatkan menjaga diri kita dari meminta-minta terhadap orang lain, harap-harap nanggung dia, nanti ada pembahasannya, ya. Ya, maka kita lebih mulia daripada orang yang dia itu kelihatannya taat tapi ngarep-ngarep tamak terhadap manusia. Nanti ada pembahasannya, ya. Kemudian fadzalika mimma la ba'sa bihi wa la kharaja fi insyaallah taala. Nah, yang demikian tadi itu orang itu dia itu berusaha mencari pangkat di hadapan manusia dengan tujuan untuk kemaslahatan akhirat, ya, dengan tujuan untuk kemaslahatan akhirat, tapi dia tidak meninggalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini boleh, ya. Jadi gini ya, kadang kita melihat kan kadang dalam cerita itu ceritanya ada orang dikasih amanah, ya, dia mengatakan ini ya, saya tidak cocok untuk amanah ini, ya. Itu orang-orang dulu, ya. Orang dulu sih pantas boleh, ya. Karena saat itu masyarakatnya, ya, elek itu beda dengan zaman sekarang. Ya, tapi kalau sekarang ketika seseorang itu dia itu ada potensi, ya. Kalau dia itu memimpin, dia ada maslahat yang lebih besar, maka dia harus terima, ya. Ya, karena di zaman sekarang ini beda, ya. Soal lebih buruk. Kalau tidak ambil bagian, maka akan diambil oleh orang-orang di luar Islam. Gampangannya seperti itu. Ya, misalnya Islam ojo melok politik, ojo melok nyalon dong, ya. Ada salahnya, tapi ada benar, tapi ada salahnya. Ya, misalnya wis akhirnya wong Islam gak melok wis, ya. Gak melok nyalek wis, gak nyalek kan wis kok kudunya iku kebutuhnya iku. Akhirnya diambil alih orang-orang non muslim. Akhirnya wis tadi non muslim itu memberikan kebijakan yang merugikan umat Islam. Bisa apa kita akhirnya? Ya, lebih menang mereka yang hitam di atas putih, lebih menang mereka yang duduk di atas kursi. Ya, morok kebijakan adzan gak oleh. Gimana? Ya, gak oleh sholat jamaah. Ya, segala macam kegiatan yang mengganggu aktivitas umum, baik itu tabligh akbar maulid tidak diperbolehkan, dilarang, ya. Dan bila sonor gak apa-apa. Ya, misalnya seperti itu, ya. Maka kalau pemilihan, maka suara kita sangat menentukan. Lah misalnya kalau di antara semuanya gak ono sing apik, ya, kalau sing apik sama sekali misalnya, menurut pandangan kita, ambil yang paling kecil mafsadahnya, ya. Ambil yang paling kecil mafsadahnya. Misal lek milih iki 100% ireng tok iki. Ya, pasti peteng lek milih iki. Ya.
Tapi lek mele iki abu-abu. Ya, abu-abu gak ireng gak putih. Ya. Tapi lek mele iki iku apa? Ya putih sih tapi ono irenge. Ya berarti kan kita milih mana? Putih tapi ono irenge, ya kan? Ini abu-abu. Iki berarti kan pilih tapi ono irenge loh ya. Tapi kan berarti dipilih yang lebih kecil mafsadahnya. Kalau di antara pilihan itu tidak ada sing baik, ya, gak ada yang baik sama sekali misalnya, ya, maka dipilih yang paling kecil mafsadahnya. Lalu gak milih sama sekali justru bahaya, diambil sama, ya, karena ya opo, ya, sing menang itu sing ngadakno kompetisi, lek poso gampang ya bandare sing menang, ya kan, ya. Tapi yo ono masuk degangane pusat tetep kalah kok gitu. Jadi kemudian wa ala kulli hal, maka secara gamblangnya seseorang yang dia itu ya ilatul khirsi alal jah wal mal wa talqur ruhbati fi ma aslam akhwat. Tapi gampangnya secara garis besarnya teruslah kita jadi orang yang enggak haus akan popularitas, ya, tidak rakus terhadap harta, ya, tinggalkan kedua-duanya, maka itu lebih selamat, ya, dan lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jangan nyari pangkat, nyari nama di depan manusia, ya. Sebesar apapun kita cari, gampangnya buat cari muka, ya, cari nama di depan manusia itu gak akan langgeng, sesaat toh, ya. Jadi seperti manusia gitu, ketika kita cari nama di depannya, apik iya wis mek iku tok. Apik mek itu tok. Tapi manusia itu mudah berubah. Ya. Justru karena ketika melihat apik itu sing dikatokno, terus kemudian timbul kejelekannya, maka bisa jadi yang paling dibenci. Justru biasa sudah. Ya. Tapi ketika kita berusaha cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah tambah senang. Ya, kalau ada kejelekan kita, Allah lebih tahu, ya kan? Makanya wa asbah bihaji salafis shalih. Ini lebih mirip dan akhlak daripada ulama as-salafun shalihun. Ya, jadi gampang misalnya kalau pingin niru orang sholihin itu gampang, ya. Dalam kitab ini dijelaskan, ya. Ya apa sih niru wong saleh iku kudu sorbanan, ya. Kudu wiridan pengen sawi, nggak perlu, ya. Gampangnya isi ya, jangan cari popularitas, jangan rakus terhadap harta, itu toh, ya. Nah, rakus terhadap harta itu bagaimana? Ini selanjutnya pembahasan yang berikutnya. Kemudian wa ammasyuhu wal bukhlu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masyuhu wal bukhlu faqadihani muhlikani. Qala Allah Ta'ala wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa qala ta'ala ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم إن لهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وقال عليه الصلاة والسلام البخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار. الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام السخاء شجرة في الجنة وأغصانها في الدنيا فمن تألق بغصن منها قاده إلى الجنة فلا يلج الجنة إلا سخي. والبخل شجرة في النار وغصانها في الدنيا ومن تألق بغصن منها قاده إلى النار فلا يلج النار إلا بخيل. Ya. Kemudian selanjutnya, jadi urutan Al-Imam Al-Tirmidzi Al-Haddad ini memberikan satu gambaran, ya, satu pembahasan yang materinya itu berurutan, ya. Mari bahas hubud dunia. Ini dibahas tentang bakhil, kikir, ya. Wa amasyukhu wal bukhlu. Sedangkan
syukhu wal bukhlu, ya, pelit dan kikir. Dua kata yang menurut kita artinya sama tapi sebenarnya berbeda, ya. Pelit, kikir. Nek bahasa Inggrisnya cerai. Ya, bener. Ya, apa mana? Dukuri. Lucky. Apa mana? Ya, kikir, cerai, pahit, medit ya, medit itu umum ya. Apa pleki? Oleh bahasa Arab itu pengen itu doro putih. Ya, saking pahitnya. Saking meditnya itu doro putih. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu luas malah, ya. Syukhu wal bukhlu. Ini kalau bahasa Indonesia artinya sama, tapi sebenarnya berbeda, ya. Wa amma syukhu wal bukhlu faqabihani muhlikan. Ini dua penyakit yang jelek, ya, yang buruk, yang bisa merusak amal kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan siapa yang bisa mengendalikan, bisa menahan kekikiran yang ada di dalam dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Jangan kalian kira orang-orang yang kikir, ya, yang pelit, bakhil terhadap apa yang Allah karuniakan kepada mereka, ya, itu baik untuk mereka. Bal huwa syarrul lahum. Tapi itu buruk bagi mereka, akan dikalungkan, sayutawwaquna, ya, ditimpuk bahasa Indonesia ini, Bu. Ya. Ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Apa yang mereka kikirkan, ya, di hari kiamat nanti, ya, ada orang, ya, dikasih kekayaan, rezeki lebih, tapi dia tidak dia zakatkan, ya, tidak dia sedekahkan, ya, maka akan ditimpuk nanti, dikalungkan nanti di hari kiamat, ya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, "Ittaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum." Hati-hatilah kalian dari yang namanya penyakit kikir, bakhil, pelit, karena penyakit itu menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Hamalhum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Membuat mereka itu menumpahkan darah satu sama lain, ya, karena kikir tadi itu. Tapi ini syubha ini beda, nanti ada penjelasannya, ya. Wastahallu maharimahum, menyebabkan mereka menghalalkan apa yang haram bagi mereka. Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, al-bakhil ba'idu minallah, ya. Wong sing medhit iku adoh teko Gusti Allah, ya. Ba'idu minan nas, jauh dari manusia, ya kan, ya. Oh, nek medhit iku ya didoyan mbek wong, ya. Ya. Ojo cicit-cicit iku medhit iku, ya, karena koncone, ya. Tapi ada beberapa kondisi, ya. Ada beberapa kondisi yang kita itu harus medhit terhadap siapa? Wong sing senengane utang tapi ngilang. Ya enggak apa-apa kan mesti. Ya, lebih baik, ya. Oh niki medhit wis milih duit 100 juta ya oleh. Wis tak bayar. Petang tahun tak bayar, tak cicil. Petang tahun. Tak bayar aja. Kabeh. Aduh. Sepurane aku lek 1 juta kan luwih. Iki ono duit 1 juta. Iki cekelan putuk iki. Ya wis tak apa-apa wae. Wis yo, tak sini yo. Minggu ngarep tak bayar. Oleh bapak pasti agak bayar iki. Gak bayarin, ya. Karena dia dengan gampangnya mengambil, padahal wong iku koncone sing mang iku duit sithik apa 1 juta mek satu-satunya. Bisa dijomoke, ya. Kalau orang punya akal itu, ya. Jawi, sampean duit aja. Piro sih? Aku butuh duit 200. Ya. Oh, ya gak apa-apa, tapi iki aku kan ono duit 150 iki cekelan kok. Lek wong duwe akal iku, oh, wis gak usah aja. Coba cukup sampean butuh. Wis gak usah. Tapi lek sing gak duwe rai, ya wis gak apa-apa wis. Ya, sing gak duwe rai ya jowo ae. Ya. Itu kalau punya ketakwaan itu beda, ya. Nek duwe takwa iku wedi Gusti Allah iku ndek ati kok ya udah bisa makan nek koncoku. Duit mas 150. Ya wis gak usah. Lho, menan
sing anu ya mek apa boleh lambe lho. Mana nang awak lah. Wis kebenaran Mas. Usah ya, ojo wis ya kelok tak. Kalau tak. Tapi lek gak tak ya iku mah. Ya. Iya wis. Ya. Jadi seperti itu. Ya, ada beberapa kondisi memang kita harus ya pelit. Cuman ini apa namanya kondisional ya. Ya, yang maksud pelit di dalam kitab ini ada penjelasannya ya. Ya. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar, dekat dari neraka. Berarti kan kalau kesimpulannya dari hadis ini, berarti kan pelitnya itu berdasarkan agama, ya. Berarti apa contohnya? Bakhil di sini maksudnya. Contohnya itu apa? Bakhil gak mau mengeluarkan zakat. Bakhil gak mau mengeluarkan sodako. Ya, sodako kan gak semuanya, semua harta kita. Sebagian, ya, yang ada hubungan dengan agama, ya. Nah, kemudian waqala alaihi salatu wassalam asy-syakha sajaratun fil jannah. Orang yang dermawan, kedermawanan itu merupakan pohon di surga. Wa ahsanuha fid dunya. Sedangkan akar-akarnya itu ada di dunia. Ya. Faman ta'alaqa bi husnin minha qadahu ilal jannah. Nah, maka barang siapa yang berpegangan dengan akar dari bedahan daripada surga itu, maka akan menuntun dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan sikap dermawan. Fala yajul jannah illa syakhi. Maka tidak akan masuk surga kecuali orang sing dermawan. Ya. Kemudian sedangkan orang bakhil, kebakilan itu merupakan pohon di neraka dan akarnya ada di dunia. Maka barang siapa yang berpegangan dengan akar tersebut, maka akan menuntun dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan masuk neraka kecuali orang yang bakhil. Nah, kemudian qala alaihi salatu wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, ala wa inna kulla jawadin fil jannah hatmun 'ala Allahi wa ana bihi kafilun. Ala wa inni kulla bakhilin fin nar hatmun 'ala Allahi wa ana bihi kafilun. Wa qala alaihi salatu wassalam, al jahilus sakhiyyu ahabbu ila Allahi minal 'alimil bakhili. Alimil bakhili. Faqad alimta shiddata dhammi syukhi. Faqad alimta shiddata dhamma syuhi wal bukhli wa qubahahuma. Wasyuhu huwal bukhlul mufritus syadid. Wa huwa kama qala ba'dul ulama rahimahumullah, hirsul insani ala akhdhi ma fi aydin nas. Wa ammal bukhlu fahuwa bukhlul insani bima fi yadihi. Wa ghayatuhu ayyabakhalal insanu bi ikhrajil huquqil wajibati alaihi fi ma lahu kazzakati wa ma fi ma'anaha. Wa man kana kadzalika fahuwal bakhilu haqqan al-muta'arridu lizzami wal wa'idi waridina fil bukhli. Ya. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inna kulla jawadin fil jannah. Ketahuilah bahwa setiap orang-orang yang loman, dermawan itu ada di surga. Khatmun 'alallahi wa ana bi kafir. Itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan jaminanku. Ya. Aku sebagai jaminan wong sing loman itu ndek swarga. Wis tak jamin. Allah jamin dan aku jamin, dawuhnya Kanjeng Nabi. Kemudian ala wa inna kulla bakhilin finnar. Nah, setiap orang sing bakhil itu di neraka. Hatmun 'alallahi wa ana bi kafir. Itu sudah stempel, sudah mutlak dari Allah dan aku menjamin itu. Wa qala alaihi salatu wasallam al jahilus sakhi, ya, wong sing goblok, bodoh tapi loman. Ya,
itu lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang alim yang bakhil. Ya. Orang bodoh tapi dermawan. Ya. Maka lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang alim yang bakhil. Kenapa demikian? Karena wong iku bodoh tapi loman. Berarti kan bisa memberi manfaat terhadap orang lain. Ya. Alim tapi bakhil. Ya. Berarti alim tok tapi tidak bisa ngasih manfaat sama orang lain. Ya. Kemudian ini ya. Maka kalian telah tahu syiddatul syukhi wal bukhli wa qubhihima. Maka kalian tahu begitu buruknya ya orang yang kikir dan bakhil dan jeleknya keduanya itu. Nah, kemudian pengertiannya yang dimaksud syukh di sini apa? Syukh itu kikir, yaitu al-bukhlul mufritus syadid. Ya. Yaitu sifat kikir ya yang sangat buruk. Ya. Jadi syukhun itu ya, kon medit tapi kon gak duwe barang iku. Paham maksudnya? Ya. Lek bakhil kon medit dan kan kamu pelit dan kamu punya barang itu. Tapi lek syukhun ya itu kon medit tapi kon gak melok duwe barang. Paham? Jadi pengertiannya gini ya. Wa huwa kama qala ba'dul ulama rahimahullah. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, semoga Allah merahmati mereka. Apa sih maksudnya syukh itu? Khirsul insan ala akhli ma fi aidin nas. Yaitu ya orang yang rakus terhadap barang yang dimiliki orang lain. Tamak ya, tamak itu bukan rakus, tamak itu apa? Ya, arep-arep menungso, itu namanya syukur ya. Selalu berharap sama manusia ya, itu namanya syukur ya. Nah, sedangkan kalau bakhil yaitu amal bukhlu bakhlul insan bima fi yadih. Ya. Orang yang bakhil terhadap apa yang ada di tangannya. Ya. Dia punya barang tapi dia bakhil. Wa ghayatuhu ayyaqala, puncaknya ya, yaitu seseorang manusia yang dia itu pelit mengeluarkan kewajiban, hak-hak kewajiban terhadap dirinya ya. Ini yang perlu garis bawahi ya. Wa amal bakhil ayab kholal insan, yaitu orang yang bakhil mengeluarkan kewajiban yang ada di dalam hartanya. Kasih garis bawah seperti zakat atau yang lainnya, berarti sedekah ya. Wa man kana kadzalik fa huwal bakhilul haqqan. Nah, kalau orang seperti ini maka itu bakhil temenan. Ya. Al muta'arid lidzammi wal wa'idul waridina fil bukhli. Yang mereka itu muta'arid ya, berpotensi mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau syukh yang pertama itu, bakhil yang pertama itu arep-arep ya barang yang ada di orang lain. Hirsul insan ala akhdhi ma fi aidin nas ya. Hirsul insan ala akhdhi ma fi aidin nas ya, itu syukur. Arep-arep menungso ya. Satu contoh misalnya ya kan, itu contoh misalnya bila mari oleh karyawan terbaik ini dia baca bagi-bagi toh ya, gak dikira kon iki medhit kon ya, iku syukur namanya. Pak ya, mau dia pelit atau enggak itu kan harta dia, punya banyak dia, suka-suka di dia ya. Terus kemudian kita mengatakan bahwa ini medit ya, itu namanya syukur. Ini tanpa disadari banyak terjadi sama kita umum Pak ya. Misalnya mau aku kata ini Hil kue belum medit kue sopo dia ngopi aku kata dikai ya. Ya berarti kan aku arep-arep kopi ini Hil, kopi ini Big ya, di anu dulu medit apa dia suki ngono gak tau apa-apa tangking ya. Berarti sebenarnya yang bakhil itu siapa ya kan ya. Kalau bakhil itu aku duit terus aku gak gelem ngetokno, itu namanya
bakhil, tapi dalam koridor agama, kewajiban agama. Tapi kan umumnya kita kan menyamaratakan bakhil itu pokoknya gak dalam kayak itu bakhil. Itu secara umum. Tapi kalau menurut kitab dalam koridor agama itu mereka yang tidak mau mengeluarkan kewajiban hartanya di dalam contoh seperti zakat itu bakhil. Ya. Makanya kenapa di dalam Islam itu begitu luar biasa. Ya kan? Sebutan bakhil itu apa sih? Woyo sing gak gelem ngetokno zakat. Ya. Terus misalnya kita mau vonis orang, ya, misal contoh ya. Ya. Aku mau nang ini lebih lut. Alwi ku medit. Kok iso mosok mari tanahi payu 2 M meskine yo gak diciprati apa ta apa. Padahal itu ya gak ono apa-apa. Ya kan? Ya. Berarti kan kita itu termasuk orang tamak terhadap harta orang lain. Ya, tamak terhadap harta orang lain. Kalau menurut pandangan umum kita gimana kira-kira? Misalnya ya, lalu kalau tanahnya 2 miliar ya, terus gak bagi-bagi sama kita, gimana menurut kita? Kita nganggap dia itu gimana? Secara gak pakai kita ya apa kira-kira? Iya, kayak nggak gitu kan ya. Itu umumnya ya. Padahal kalau secara kita ya itu hak dia, ya kan? Secara kita kalau kita itu ala tahu, maksudnya tidak ngurus, tapi malah syukur. Alhamdulillah ya Allah, dulurku ahli payu tanai payu alhamdulillah. Tapi kita tidak ngerti apa-apa. Itu berarti tingkat ketakwaan kita luar biasa. Tapi lah sih bagi-bagi kecipatan lah minimal ya 10% lah. Itu berarti sebenarnya kita tamak ya. Itu tanpa disadari itu sudah jadi hal yang biasa, padahal itu penyakit ya. Makanya kalau di dalam tasawuf itu kalau tamak itu apa? Tamak itu bukan berarti rakus ya. Tamak itu ya ini tadi, kita itu tamak terhadap harta orang lain ya, tamak terhadap harta orang lain, kecuali ya kalau memang kita wis kanca cedhek bendina kumpul ya bendina kumpul wis ora belange salah siji wis ora kabeh wis ya enak wis ora kabeh yang ngomong kok ngono guyon itu enggak masalah ya. Misalnya bendina ketemu loh ya, jadi sudah tahu wis masuk ilok-ilokan masuk gojol-gojol kan ceritanya loro ati sudah biasa, maka hal itu biasa sudah ya. Karena kan ya di dalam di dalam adab pertemanan itu ya ada satu, kalau misalnya itu satu sama lain ya, kon bully aku ya sudah biasa gak dilepono hati ya, itu ada suhbah ya. Tapi misalnya si gak enakan ya, itu berarti si level kekoncoan ini si gurung masih maksimal ya kan. Coro kopi sih durung kan kental ya, coro kopi diseduh sih durung rumah iya bener kan ya. Coro kopi diseduh letaknya sih ngumpul sih ya, itu berarti kan belum maksimal. Tapi kalau sudah ulima rido wis podo rido ya, wis wis aku ambil sampeyan iki yes kopi ambil guru tadi siji melebur jadi satu wis mbekmu wekku ya lah ya, jadi tidak masalah. Tapi kalau misalnya dalam pertemanan itu ya, dan delok misalnya konco selamatan tuntung kene apa ya, kok diciprat tidak wah medit kan iki ya. Kadang kita tidak tahu keadaan orang itu ya kan. Kan kita tidak tahu keadaan orang itu, siapa tahu orang ini dia itu berusaha ya menghemat demi bisa sedekah ya, menghemat terus dipasno sakmene ya. Kemudian kita datang ujug-ujug ya, oh niki masjid nah, berarti kan yang menjadi sebanyak kita ya kan ya, itu yang dimaksud dengan syukur ya. Makanya di dalam di surat apa itu, wa may yusyukur nafsi fa ulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang bisa menahan ya kepikiran di dalam dirinya ya, tidak minta-minta, harap-harap sama orang, maka mereka adalah orang yang beruntung, orang yang menang ya. Nah sedangkan bakhil itu apa ya, ini tadi
yaitu bakhil mengeluarkan kewajiban-kewajiban di dalam hartanya seperti zakat dan lain sebagainya, ya itu namanya bakhil. Nah, sedangkan kalau misalnya ada orang ya ini gak tahu sedekah, gak tahu ini, itu bukan urusan kita, paham ya? Ya, orang ini wes sukses tapi gak tahu sedekah kan, ya emang kalau sedekah kudu ngomong-ngomong, ya ya itu hak dia, ya kalau kita suka ngurusi harta orang lain, ya padahal gak melok duwe, ya suka ngurusi harta orang lain itu termasuk apa namanya sifat yang buruk, ya kalau iki semarimu nggak pangkat sih yang mbak ditakdir lah koncone iki ya ya mbak ditakdir lah konco iki ya, terus ambilin nggak ditakdir terus jadi tanah gak gelem padahal kita nggak tahu ini punya ya misalnya dia itu ternyata uangnya dia itu dia buat untuk nyantuni anak yatim, dia buat untuk membantu janda-janda yang masih muda, Jadamu dari Ya Allah loh dia. ya janda-janda muda dia bantu, ya maksudnya janda muda itu punya anak telu dibantu, ya maksudnya bantu ini lewat donasi loh, kita bisa ya kita bisa ya maksudnya donasi kita bisa apa tali kasih gitu kan, kan kita nggak tahu ya. Ya, makanya memang yang paling selamat itu wis ojo ngurus hartane wong, ya ojo ngurus wong di wong liya. Makanya kadang juga ya, kadang juga itu aneh, kadang kalau itu lihat di media sosial ya orang sing flexing sudah, ya orang flexing tuh ada hartanya itu ya di sodakono kayak gini gila lah api ya, kelihatannya bener ya, ya tapi sebenarnya salah itu, ya wis gak pernah ngurus, siapa tahu orang itu mungkin just mari dia flexing itu dia wis sedekah sembarang itu urusan dia, ya yang salah itu ketika orang umum meroti waduh iki lek di Sumarno sakmene ini moro di komen iya lah guys sedekah ini aja orang itu bahaya, berarti kita kan memancing komentar-komentar ya Bu yang buruk. Makanya hati-hati dalam kita komentar di media sosial itu, jangan sampai kita jadi sebab orang berkomentar buruk, ya soal komentar kena moro kita nimbrung di situ, ya terus ditimpali sampai dipin komentarnya sampai jadi 367 balasan ya, misalnya ya. Tapi semuanya negatif semua, hati-hati ya. Nah, komentar itu jadi kita oleh sodako dosa jariah, gak hanya dosa jariah itu gak hanya wong sing pamer aurat, gak hanya itu sodako jariah itu bisa juga kita komentar yang buruk, komentar hibah, namimah dan lain sebagainya, terus diposting ulang ya. Makanya media sosial ini juga bisa jadi ladang pahala yang mudah buat kita, tapi juga bisa jadi ladang dosa buat kita ya. Hati-hati kalau kita komentar yus yang gak perlu itu gak usah dikomentari ya. Makanya salah satu contohnya kalau kita di media sosial itu wis golek ono sembarang kali sehingga ono kon seneng Kanjeng Nabi wis itu tok ya, gak usah golek sing perdebatan kanan kiri, gak usah ya. Cari ilmu-ilmu yang bisa buat kamu itu cinta sama Kanjeng Nabi dan cinta sama Gusti Allah, wis dua itu tok sudah ya. Kalau saya nyari yang lain-lain ya misalnya ya, nasab semuanya itu sudah ya diurus ngomong mereka sudah ya. Kita nggak usah nyari, kita nyari apa, kenapa? Karena banyak kekurangan kita sebenarnya ya. Banyak sekali kekurangan kita yang perlu kita benahi ya. Kalau usah kita ngurusi hal-hal yang di luar apa namanya, di luar jangkauan kita ya. Nah kemudian selanjutnya wa amma man bakhila Lutfi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila bin infaki fi wujuhil khairat wa taraikil qurbat mu'atamakkuni min dhalik fahaluhu ahwanu min halil ladzi qablahu wa yusamma bakhilan aidan li'annahu qad athara al-mal wa raghiba fi imsakihi wa bakhila bi badlihi fima huwa arfa'u lahu wa anfa'u inda rabbih min ad-darajatil ula wal khairatil baqiyah fid daril akhirah. Ya, kemudian wa amma man bakhila bil infaq. Kemudian siapa yang dia itu bakhil kikir mengeluarkan infak di dalam hal-hal yang baik.
ya. Dan infak itu adalah satu metode yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal dia mampu, ya, padahal dia mampu. Maka keadaan orang ini itu lebih hina dari orang yang sebelumnya. Paham ya? Jadi kalau yang pertama itu wong wis gak gelem metokno zakat. Ya, gak gelem metokno zakat. Nah, yang kedua, ya, bakhil dengan infak di dalam kebaikan. Padahal dia mampu. Ya. Maka ini lebih hina dari golongan yang pertama. Kenapa demikian? Satu contoh misalnya, ya. Kalau orang itu tidak mengeluarkan zakat karena dia memang belum mampu, itu masih bisa dimaklumi, ya. Misalnya kurang sampai nisab, ya, dan lain sebagainya yang mewajibkan syarat-syarat yang mewajibkan seseorang itu dia wajib mengeluarkan zakat. Nah, tapi misalnya gak masuk, belum dia wajib mengeluarkan zakat, berarti kan dia itu masih punya peluang untuk sodako. Satu contoh misalnya infak di dalam kebaikan, jalan-jalan kebaikan, ya, dan sesuatu hal-hal yang bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mau, ya, fahaluhu, maka dia orang ini lebih hina dari golongan yang pertama, ya. Kasih zakat berarti Allah kasih sesuatu yang lebih mudah, infak, sedekah dan lain sebagainya. Infak, ya, contoh misalnya infak itu semacam-macam, ya. Infak itu macam-macam, ya. Misalnya kita ada orang misalnya masih di majelisku apa sih ini sik ngadana urunan gawe tuku terbang, ya, kan gelem nyumbang. Oh iya, sama piro sih? Ki paling piro li? Itu saya misalnya, ya. Itu saya aja oh misal ini satu sisa apa ya. Itu kan termasuk dalam jalan kebaikan, ya. Misalnya Ali mau misalnya dek grup, ya, dulur ya, sapa sing gelem gelem bantu apa gelem golek gelem wis warga negosiasi Allah, ya, iki aku sih berusaha pembebasan tanah pondok. Alhamdulillah panti asuhan ambek masjid wis dadi, ya, wis rampung, total dana pembangunan mencapai 12 miliar, ya. Nah, iki sekarang pembebasan tanah yang di samping yang rencananya itu kan Pondok Tahfidz Putri, ya. Ya, jadi ya yang mau nyumbang monggo, ya. Buya ya. Hari Senin harus lunas. Abuya Alwi, ya. Oh, Abuya Mas Al. Abuya Al. Jadi apa? Al L XL. Double XL. Ya, kemudian oh ya wis lah sing jadine Lutfi, ya. Lutfi nelpon kok Finlandia. Mas Wi, ya, iki aku studi banding dengan Finlandia, iya wis lah. Tak sumbang kok kene, ya, ya. Itu kan berarti kan wujudul khair, ya, termasuk bagian dari infak di dalam kebaikan, ya. Tapi ingat, ya, infak itu macam-macam, Nah, kemudian infak yang paling tinggi itu apa, ya, tingkatan infak yang paling tinggi itu apa? Lip, coba Lip, apa Alwi? Infak Ya, infak yang paling tinggi itu apa? ke istri. Ke istri. Ke istri. Oh, ada ono koncone, ono degengane. Ya, infak yang paling afdal itu ke istri, ke keluarga. Ya. Nah, selanjutnya baru. Makanya tadi pembahasan yang sebelumnya tadi, ya. Maka kita jangan menganggap wakil, gak tahu sedekah, gak tahu ngajak ngopi. Kita ndak tahu, mungkin dia belum bisa mencukupi istrinya kok moro-moro hati ngajak ngopi. Itu gampangannya seperti itu, ya. Jadi gambaran simpelnya seperti itu. Kenapa? Karena infak terhadap keluarga kan wajib. Dan infaknya awakmu ngajak ngopi kan gak wajib. Ya. Padahal anehnya lagi ya,
sing ngomong ngono kadang oh ini gak tau ngajak ngopi tapi rokok emar bu. Wah, Oh ini gak tau ngajak ngopi lah HP ini boba mbek diketokno. diwalik. Diwalik ya. Padahal kreditan itu. Ke aki sana pocong. Di sini omai. Omai itu. Ya iya mau. Ketok di dinding. Aduh. Ketok di dinding. Tapi ketemu ndak wedi. Ketemu mek. Ya. Hi, ada bau, enak bau. Pocong. Dengar. Pocong. Tidak ya. Ini dia pocong. Pocong lebih molen. Jadi kemudian ya. Jadi yang dimaksud dengan bakhil itu tadi ya. Nah, maka yang golongan tadi itu jadi ya dia tidak mau infak. Ya, tidak mau mengeluarkan sedekahnya meskipun sedikit ya. Bisa membakhilan aidan dia dijuluki bakhil juga. Kenapa? Karena qad atharul mal wa raghaba fi imsaki. Dia mementingkan hartanya dan juga raghaba fi imsakihi. Ya, dia itu menggenggam hartanya. Ya. Wa baqila bi badlihi fi ma huwa arfa'u wa anfa'u inda rabbi. Ya. Dia bakhil terhadap hartanya yang padahal itu bisa mengangkat derajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ilmi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dama al-insanu yurajjihu imsaka al-mal ala badlihi fi mahadillahi wa maradihi fa huwa ghayru halin an shay'in min al-bukhli wa la yakunu al-insanu jawadan sakhiyan hatta yakuna badlul mali fi mahabbillah arjaha 'indahu wa ahabba ilayhi min imsakihi fa'lam dhalika wa'mal 'alayhi wallahu yatawalla bidak. Nah, kemudian ya wa darajatul ali ulaya wal khairatul baqiyah fi daril akhirah wa madamal insan yurajjihu imsakal mal ala badlihi ya. Nah, yang mana infak ya, sedekah itu dapat mengangkat derajat seseorang dan juga menjadi tabungan yang kekal nanti di akhirat ya, selama orang itu ya yurajjihu imsakal mal ala badlihi fi mahabillah ya, lebih memilih ya, padahal dia tahu ya, harta yang dia infakkan itu akan menjadi deposit yang abadi di akhirat, tapi dia tidak keluarkan ya, padahal itu bisa menyebabkan ya mengorbankan padahal yang dia korbankan itu sebagai tujuan untuk mahabillah wa maradihi ya, tapi kalau orang itu ya tujuannya itu bisa menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala fa huwa ghairu khalin an syai'in minal bakhl ya, maka orang ini ya masih potensi disebut sebagai orang bakhil ya, gak mau mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya di dalam jalan yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang itu tidak disebut jawa dan sakhiyan ya, tidak disebut orang yang loman, dermawan sampai hatta yakuna badlul mal fi mahabbillah, sampai dia itu sampai jadi di dalam matanya itu menginfakkan harta ya di dalam tujuan mencari cinta Allah Subhanahu wa taala, lebih dia cintai ya dan lebih dia sukai daripada dia menahan hartanya ya. Nah, jadi apa gambarannya? Gampangnya kita punya harta ya, kita punya harta ya. Terus ada ini sebagian harta kita ini mau kita gunakan untuk apa? Bisa anggap kewajiban terhadap keluarga sudah, infak sudah dan sebagainya sudah, berarti kan ada kelebihan rezeki. Makanya di dalam kita mesti kan apa? Disebutkan kelebihan rezeki. Kenapa disebut kelebihan rezeki? Bukan semua rezeki. Kelebihan rezeki kan berarti apa? Rezeki yang sudah kita tunaikan kewajibannya kepada orang-orang yang ada di dalam tanggungan kita. Jadi kan selebihnya kelebihan rezeki. Itulah yang dianjurkan untuk disedekahkan. Ya, tapi misalnya kayak niru sahabat ya monggo. Ya,
contohnya ada seorang sahabat kabeh hartanya dikekno kabeh disedekahkan kabeh. Oke, anak istri mau tak sediani surat al-waqiah. Ojo niru bisa bisa. Pondok lagi. Ya. Moro-moro anak. Kok ya ono maksudnya. Cek anggap waduh, bisa padahal menelantarkan keluarga. Ya. Itu berbekali. Nah, karena sahabat itu membekali anak-anaknya dengan ilmu beda lagi ya. Dibekali dengan ilmu ya waqiah ilmunya ya pengamalannya itu gak bingung. Kita juga ada pola-pola ya. Tidak dianggap seperti sahabat yang zuhud ya. Beda lagi ya. Jadi ya kita sisakan bagian untuk akhirat kita ya. Kemudian ya fa'lam dzalik wa amal alaih wallahu yatawalla hudak ya, maka lakukanlah itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Makanya salah satu cara yang gampang kita ya, misalnya kita punya rezeki berapapun hampir 2,5%-nya kita sedekahkan ya, 2,5%-nya disedekahkan ya, itu ya. Jadi itu yang diajarkan Abah sama anak-anaknya. Jadi misalnya ya sama Umi coba. Jadi duwe rezekiku 2,5% kayak no tunaikan ya, walaupun belum kewajiban zakat, itu zakat no. Kenapa? Kok lewat awakmu biasa diamanahi rezeki titik tapi kok sedekah no, berarti siap dikek rezeki sing akeh. Ya, kalau kita itu taat di dalam meninfakkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih taat di dalam memberikan balasan, bahasa kampanye gitu. Ya. Anfik ma fil jab ya'ti kama fil baik. Ya. Infakkan yang ada di dalam kesakmu, dalam sakumu. Nanti akan datang ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah alam bisawab. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat dulu ya.